Aku tidak pernah menyangka keputusan istriku untuk mengejar karier akan membawa keluargaku ke titik yang nyaris tak bisa diperbaiki. Dan yang paling membuatku terpukul, bukan orang terdekatku yang pertama kali menyadari semuanya, melainkan pembantu yang baru bekerja di rumah kami kurang dari 3 bulan. Malam itu, satu kalimat darinya mengubah hidupku selamanya. Namaku Arga. Usia 35 tahun. Selama hampir 9 tahun, aku menikah dengan Nadia. Perempuan yang dulu ku kenal sebagai sosok sederhana, penyayang, dan selalu mengutamakan keluarga. Kami memulai kehidupan dari nol. Aku bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan manufaktur. Sedangkan Nadia merintis karirnya sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan ekspor. Hidup kami memang tidak mewah, tetapi cukup untuk membuat kami bersyukur. Kami tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota bersama putri kami yang berusia 6 tahun, Aluna. Segalanya mulai berubah ketika perusahaan tempat Nadia bekerja berkembang sangat pesat. Berkat kerja kerasnya, ia mendapat promosi demi promosi. Gajinya meningkat berkali-kali lipat. Jabatan yang dulu hanya bisa ia impikan kini benar-benar berada di tangannya. Sebagai suami, aku bangga. Aku selalu mendukung setiap langkahnya. Bahkan ketika ia harus lembur hingga malam atau bepergian keluar kota selama beberapa hari, aku tidak pernah mengeluh. Bagiku, keberhasilan istri adalah keberhasilan keluarga. Namun, tanpa kami sadari, kesuksesan itu perlahan membawa jarak yang tak terlihat. Nadia mulai pulang larut hampir setiap hari. Ponselnya tak pernah lepas dari tangan. Saat makan malam, pikirannya masih berada di kantor. Ketika Aluna ingin menunjukkan gambar hasil lomba mewarnainya, Nadia hanya mengangguk tanpa benar-benar melihat. Saat aku mencoba mengajaknya berbincang, jawabannya selalu singkat. Besok saja ya mas, aku capek. Awalnya aku memaklumi. Aku tahu tanggung jawabnya semakin besar. Tetapi, minggu berganti bulan. Kebiasaan itu justru semakin sering terjadi. Rumah yang dulu penuh tawa berubah menjadi tempat yang sunyi. Kami tinggal serumah, tetapi terasa seperti hidup di dunia masing-masing. Yang paling menderita sebenarnya bukan aku, melainkan Aluna. Anakku mulai sering duduk sendirian di ruang tamu sambil memeluk boneka kesayangannya. Ia sering bertanya dengan suara lirih, "Ayah, bunda nanti pulang sebelum aku tidur kan?" Aku hanya bisa tersenyum sambil mengusap rambutnya. "Iya nak, bunda pasti pulang." Padahal aku sendiri tidak yakin. Beberapa kali Nadia benar-benar pulang ketika Aluna sudah tertidur. Bahkan, ada malam ketika ia baru tiba menjelang subuh karena penerbangannya terlambat. Esok, paginya ia kembali berangkat sebelum Aluna bangun. Hari-hari seperti itu semakin sering terjadi. Suatu sore, setelah pulang kerja, aku menemukan Aluna tertidur di sofa sambil memegang buku cerita. Di sampingnya ada sepiring nasi yang hampir tidak disentuh. Saat itulah aku merasa ada sesuatu yang salah. Aku bukan hanya kehilangan waktu bersama istriku. Anak kami juga perlahan kehilangan sosok ibunya. Karena kesibukan kami berdua, akhirnya kami memutuskan mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga bernama Sari. Usianya sekitar 25 tahun. Ia berasal dari sebuah desa kecil dan mendapat rekomendasi dari bibiku. Pembawaannya tenang, sopan, dan tidak banyak bicara. Ia datang hanya untuk membantu membersihkan rumah, memasak, dan sesekali menemani Aluna saat aku maupun Nadia sedang bekerja. Hari-hari pertama berjalan biasa saja. Sari selalu bekerja dengan rapi. Rumah yang sebelumnya berantakan kini terasa jauh lebih nyaman. Ia juga pandai memasak makanan rumahan yang disukai Aluna. Bahkan, Aluna yang biasanya susah makan, mulai lahap menghabiskan nasi jika dimasakkan oleh Sari.
Aku menganggap semua itu wajar. Sampai suatu malam, aku pulang lebih larut dari biasanya karena harus memperbaiki mesin produksi yang rusak. Tubuhku lelah luar biasa. Begitu membuka pintu rumah, suasana terasa sangat sunyi. Lampu ruang tamu masih menyala redup. Kulihat Sari sedang duduk menemani Aluna yang tertidur dengan kepala di pangkuannya. "Pak Arga sudah pulang?" tanyanya pelan agar Aluna tidak terbangun. Aku mengangguk. "Iya, Nadia belum pulang?" Sari menunduk sebentar sebelum menjawab. "Belum, Pak." Aku menghela napas panjang. Sudah hampir pukul 11 malam. Saat aku hendak menggendong Aluna ke kamar, Sari berkata pelan, "Pak, boleh saya bicara sebentar?" Aku berhenti melangkah. Nada suaranya berbeda, seolah ada sesuatu yang sangat penting. Aku mempersilahkannya berbicara. Dengan wajah penuh keraguan, ia akhirnya berkata lirih, "Maaf kalau lancang, Pak. Tapi saya sudah beberapa minggu memperhatikan, bukan ibu yang paling berubah." Aku mengernyit. "Lalu siapa?" Sari menatap Aluna yang masih tertidur. "Yang berubah itu Aluna." Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku baru sadar, selama ini aku terlalu sibuk memikirkan kesibukan istriku, hingga lupa memperhatikan perubahan kecil pada anak. Pagi setelah malam yang mengubah cara pandangku itu, aku sengaja mengajukan izin datang terlambat ke kantor agar bisa mengantar Aluna ke sekolah. Sudah lama, aku tidak melakukan hal sederhana itu. Biasanya, karena terburu-buru mengejar pekerjaan, aku hanya mengantarnya sampai depan gerbang tanpa banyak berbicara. Namun, pagi itu berbeda. Aku ingin benar-benar hadir sebagai seorang ayah. Saat kami duduk di dalam mobil, Aluna memandang keluar jendela sambil memeluk tas sekolahnya. Wajah kecilnya terlihat murung. Aku mencoba membuka percakapan dengan menanyakan pelajaran favoritnya, teman-temannya, hingga rencana kegiatan di sekolah hari itu. Awalnya ia hanya menjawab singkat, tetapi beberapa menit kemudian ia bertanya dengan suara yang begitu pelan hingga hampir tidak terdengar. "Ayah, nanti malam kita makan bertiga nggak?" Pertanyaan sederhana itu membuat tanganku yang sedang memegang setir terasa lemas. Aku tidak tahu harus menjawab apa karena aku sendiri tidak yakin Nadia akan pulang tepat waktu. Akhirnya, aku hanya tersenyum dan berkata, "Ayah akan berusaha, Nak." Aluna mengangguk, tetapi aku bisa melihat ia tidak benar-benar percaya. Setelah mengantarnya ke sekolah, aku duduk beberapa menit di parkiran sambil memikirkan semua yang terjadi. Aku mulai menyadari bahwa harapan terbesar anakku bukanlah mainan baru, liburan mewah, atau sekolah mahal, melainkan kesempatan untuk berkumpul bersama kedua orang tuanya. Hari itu, aku tidak bisa berkonsentrasi bekerja. Bayangan wajah Aluna terus memenuhi pikiranku. Menjelang siang, ponselku berdering. Nomor yang muncul adalah nomor sekolah Aluna. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Ternyata yang menelepon adalah wali kelasnya, Bu Rina. Dengan suara yang lembut, beliau memintaku datang sepulang kerja karena ada beberapa hal yang ingin didiskusikan mengenai perkembangan Aluna. Aku semakin cemas. Selama ini, nilai pelajaran Aluna selalu baik, dan ia tidak pernah membuat masalah di sekolah. Aku mulai bertanya-tanya, perubahan apa yang sebenarnya terjadi pada putriku. Sore harinya, aku langsung menuju sekolah. Bu Rina menyambutku dengan ramah, lalu mengajakku masuk ke ruang konseling. Beliau mengeluarkan beberapa lembar hasil gambar dan tulisan Aluna selama beberapa minggu terakhir. Salah satunya adalah gambar rumah dengan 3 orang yang berdiri berjauhan. Sosok ayah dan anak berada di depan rumah sambil bergandengan tangan, sedangkan sosok ibu digambar berdiri di dekat sebuah gedung tinggi dengan tas kerja di tangannya. "Pak Arga,
Kata Burina pelan, anak-anak sering mengungkapkan isi hati mereka melalui gambar. Aluna sangat menyayangi kedua orang tuanya, tetapi belakangan ini ia sering merasa kehilangan kebersamaan dengan ibunya. Aku menundukkan kepala. Rasanya seperti ada beban besar yang menekan dadaku. Burina melanjutkan, beberapa kali saat pelajaran menulis cita-cita, teman-temannya menulis ingin menjadi dokter, polisi, atau guru. Tapi Aluna menulis sesuatu yang membuat kami semua terdiam. Ia menulis bahwa cita-citanya adalah membuat bundanya bisa pulang sebelum malam. Kalimat itu membuat mataku berkaca-kaca. Aku tidak pernah membayangkan anak sekecil itu memendam kerinduan sedalam itu. Sepulang dari sekolah aku langsung menuju rumah. Sesampainya di sana, kulihat Sari sedang membantu Aluna mengerjakan pekerjaan rumah sambil sesekali mengajaknya bercanda. Wajah Aluna tampak sedikit lebih ceria dibanding pagi tadi. Setelah Aluna masuk ke kamarnya untuk mandi, aku menghampiri Sari di dapur. Terima kasih sudah menjaga Aluna selama ini, kataku tulus. Sari hanya tersenyum lalu menjawab, saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Saya hanya menemani dia supaya tidak merasa sendirian. Aku menghela napas panjang. Sari, kenapa kamu tidak pernah cerita kalau kondisinya sudah seperti ini? Sari menatapku dengan hati-hati. Saya takut dianggap ikut campur urusan keluarga Bapak. Tapi setiap malam Aluna selalu duduk di dekat jendela menunggu suara mobil ibunya. Kadang dia tertidur di sofa karena ingin menyambut bunda pulang. Saat bangun dan tahu bundanya belum sempat menemuinya, dia hanya tersenyum dan bilang, mungkin besok. Mendengar itu, aku menutup wajah dengan kedua tangan. Rasa bersalah yang selama ini kupendam semakin besar. Malam itu Nadia kembali pulang hampir pukul 11. Wajahnya tampak sangat lelah. Begitu masuk rumah, ia masih menerima panggilan rapat melalui headset sambil membuka laptop di meja makan. Aku menunggu hingga rapat selesai. Setelah itu, aku duduk di hadapannya dan berkata dengan tenang, Nadia, kita harus bicara sekarang. Ia mengangguk pelan. Aku menceritakan semua hasil pertemuanku dengan Burina, memperlihatkan gambar Aluna, dan membacakan tulisan cita-cita putri kami. Nadia memandangi kertas itu cukup lama. Tangannya mulai gemetar. Perlahan, air matanya jatuh membasahi gambar yang dibuat Aluna. Aku benar-benar tidak tahu kondisinya sudah seperti ini. Ucapnya dengan suara bergetar. Aku tidak menyalahkannya. Sejak malam, ketika Nadia membaca surat kecil dari Aluna, suasana rumah memang mulai berubah. Selama beberapa hari, ia berusaha pulang lebih cepat. Meski tetap membawa laptop dan menyelesaikan pekerjaannya setelah Aluna tidur. Aku melihat ada niat untuk berubah, tetapi aku juga tahu perjuangannya tidak mudah. Posisi yang selama ini ia kejar membuatnya memikul tanggung jawab yang sangat besar. Hampir setiap jam, telepon dari kantor masuk silih berganti. Kadang, saat kami sedang makan malam bersama, ponselnya bergetar tanpa henti. Beberapa kali ia menatap layar ponsel dengan wajah bimbang, lalu memilih meletakkannya kembali di meja. Aku tahu keputusan sekecil itu membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Suatu sore ketika aku pulang kerja lebih awal, aku melihat pemandangan yang sudah lama tidak kulihat. Nadia sedang duduk di lantai ruang tamu bersama Aluna menyusun balok-balok mainan sambil tertawa. Tawa mereka memenuhi seluruh rumah. Sari yang sedang menyapu hanya tersenyum melihat kebersamaan itu. Saat aku masuk, Aluna langsung berlari memelukku dan berkata, Ayah, hari ini Bunda jemput Aluna di sekolah. Wajahnya berbinar penuh kebahagiaan. Aku memandang Nadia yang balas tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Mungkin inilah kebahagiaan yang selama ini kami cari.
tetapi justru hampir kami lupakan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. 2 hari kemudian, Nadia menerima telepon penting dari kantornya. Perusahaan pusat memutuskan mempercepat presentasi proyek terbesar tahun itu. Jika presentasi berhasil, Nadia hampir dipastikan diangkat menjadi direktur regional. Kesempatan itu adalah impian yang selama bertahun-tahun ia perjuangkan. Sejak menerima kabar tersebut, wajahnya kembali dipenuhi kecemasan. Ia beberapa kali terlihat termenung di ruang kerja rumah sambil memandangi foto keluarga kami. Malam harinya, ia menghampiriku. "Mas, kalau aku berangkat 3 hari ke Jakarta untuk presentasi terakhir ini, bagaimana menurutmu?" Aku tidak langsung menjawab. Aku tahu ini bukan sekadar perjalanan dinas biasa. Ini adalah persimpangan yang akan menentukan arah hidup kami. "Kalau itu memang keputusanmu, aku akan mendukung," kataku pelan. "Tapi kali ini, jangan lupa kenapa kamu ingin sukses sejak awal." Nadia mengangguk. "Aku ingin membahagiakan keluarga." Aku tersenyum tipis. "Kalau begitu, jangan sampai demi membahagiakan keluarga, kamu justru kehilangan mereka." Kata-kataku membuatnya terdiam cukup lama. Keesokan paginya, ia tetap berangkat. Sebelum masuk ke mobil, Aluna memeluknya erat dan berkata, "Bunda cepat pulang ya, Aluna tunggu." Nadia mengecup kening putri kami berkali-kali sebelum akhirnya berangkat dengan mata yang sudah mulai memerah. Selama 3 hari itu, rumah terasa sepi lagi. Namun, kali ini suasananya berbeda. Setiap malam, Nadia selalu menyempatkan melakukan panggilan video dengan Aluna. Meski hanya 15 menit, ia benar-benar mendengarkan semua cerita putrinya. Aluna tampak sangat bahagia. Aku mulai percaya bahwa istriku benar-benar sedang berusaha berubah. Pada hari presentasi, sekitar pukul 11 siang, aku menerima telepon dari nomor yang tidak kukenal. Seorang perempuan memperkenalkan diri sebagai rekan kerja Nadia. Dengan suara panik, ia mengatakan bahwa Nadia tiba-tiba pingsan beberapa menit setelah selesai mempresentasikan proyek di depan direksi. Tubuhku langsung lemas. Tanpa berpikir panjang, aku meminta izin kepada atasan, lalu bersiap berangkat ke Jakarta. Saat aku masih kebingungan menyiapkan pakaian dan tiket, Sari menghampiriku sambil membawa tas kecil yang ternyata sudah ia siapkan. "Pak, semua pakaian Bapak sudah saya masukkan. Obat-obatan juga ada di kantong depan. Saya akan menjaga Aluna di rumah. Bapak tenang saja, fokus menemani Ibu." Aku memandangnya dengan penuh rasa terima kasih. Dalam situasi seperti itu, ia tetap berpikir tenang ketika aku sendiri hampir kehilangan arah. Sesampainya di rumah sakit di Jakarta, dokter menjelaskan bahwa Nadia mengalami kelelahan fisik dan mental akibat tekanan pekerjaan yang berlangsung terlalu lama. Tidak ada penyakit serius, tetapi dokter memperingatkan bahwa jika pola hidupnya tidak berubah, kondisinya bisa jauh lebih berbahaya di kemudian hari. Aku duduk di samping tempat tidurnya sambil menggenggam tangannya. Ketika Nadia sadar, hal pertama yang ia tanyakan bukanlah tentang pekerjaannya, melainkan tentang Aluna. "Aluna baik-baik saja, Mas?" Aku mengangguk. Dia titip salam. Dia bilang, ingin Bunda cepat pulang. Air mata kembali mengalir di pipi Nadia. Dengan suara lirih ia berkata, "Mas, waktu aku pingsan tadi, yang muncul di pikiranku bukan presentasi, bukan jabatan, bukan bonus, tapi wajah Aluna yang sedang menunggu aku pulang. Aku takut kalau aku tidak sempat meminta maaf kepadanya." Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Belum terlambat, Nadia. Tuhan masih memberi kita kesempatan." Nadia memejamkan mata sambil mengangguk pelan. Ia lalu berkata, "Kalau nanti aku diberi pilihan antara jabatan itu atau keluargaku,
Keesokan paginya, kondisi Nadia jauh lebih baik. Dokter mengizinkannya duduk dan berjalan pelan di sekitar ruang perawatan, tetapi beliau kembali mengingatkan bahwa penyebab utama Nadia dirawat bukan hanya kelelahan fisik, melainkan tekanan yang terus menumpuk selama bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar diistirahatkan. Saat kami masih berbincang, pintu kamar terbuka dan beberapa petinggi perusahaan datang menjenguk. Mereka membawa buket bunga serta kabar yang selama ini paling dinanti Nadia. Presentasi yang ia lakukan sehari sebelumnya dinilai sangat sukses. Seluruh direksi menyetujuinya, bahkan mereka telah memutuskan untuk mengangkat Nadia sebagai direktur regional mulai bulan berikutnya. Salah seorang petinggi perusahaan tersenyum bangga sambil berkata, "Selamat Bu Nadia. Ini pencapaian yang luar biasa. Semua kerja keras Ibu akhirnya terbayar." Aku melihat wajah Nadia yang biasanya akan langsung berbinar setiap mendengar kabar seperti itu. Namun, kali ini berbeda. Ia hanya tersenyum tipis, lalu memandang ke arah jendela cukup lama. Di balik kaca, sinar matahari pagi mulai masuk ke dalam ruangan, seolah mengingatkannya pada begitu banyak pagi yang selama ini ia lewatkan tanpa sempat mengantar Aluna ke sekolah. Setelah beberapa saat terdiam, Nadia menarik napas panjang lalu berkata dengan suara tenang, "Terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya selama ini. Saya sungguh menghargainya. Tetapi, setelah saya pikirkan dengan matang, saya tidak bisa menerima jabatan itu." Semua orang di ruangan langsung saling berpandangan. Salah seorang direksi bahkan mengira Nadia masih belum pulih sepenuhnya. "Maksud Ibu bagaimana? Jabatan ini adalah hasil perjuangan bertahun-tahun." Nadia mengangguk pelan. "Saya tahu. Dulu saya mengira semakin tinggi jabatan, semakin besar pula kebahagiaan keluarga saya. Tapi ternyata saya salah. Saya terlalu sibuk mengejar masa depan, sampai hampir kehilangan masa kini bersama orang-orang yang paling saya cintai. Saya tidak ingin menyesal ketika anak saya dewasa nanti hanya karena saya tidak pernah benar-benar hadir di masa kecilnya." Suasana ruangan mendadak hening. Tidak ada yang menyangka perempuan yang selama ini dikenal paling ambisius di perusahaan justru memilih melepaskan jabatan yang sudah berada di depan mata. Salah seorang pimpinan kemudian berkata dengan nada penuh hormat, "Kalau begitu, bagaimana jika kami menawarkan posisi lain yang tanggung jawabnya lebih ringan dan memungkinkan Ibu memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga?" Nadia menoleh ke arahku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya tersenyum kecil sebagai tanda bahwa apapun keputusannya, aku akan selalu mendukungnya. Nadia akhirnya mengangguk. Kalau memang memungkinkan, saya ingin tetap bekerja. Tetapi, saya juga ingin tetap menjadi seorang ibu yang benar-benar hadir. Beberapa hari kemudian, kami kembali ke rumah. Begitu mobil berhenti di halaman, Aluna langsung berlari memeluk ibunya sambil tertawa bahagia. "Bunda sekarang nggak pergi lama lagi kan?" Nadia berlutut, mengusap rambut putrinya, lalu menjawab dengan mata berkaca-kaca, "Iya, sayang, mulai sekarang Bunda akan lebih sering di rumah. Bunda masih bekerja, tapi Bunda juga akan menemani Aluna tumbuh besar." Sejak hari itu, kehidupan kami berubah sedikit demi sedikit. Nadia mulai membiasakan pulang sebelum matahari terbenam. Telepon kantor tidak lagi menguasai waktu makan malam kami. Setiap akhir pekan, kami berjalan-jalan ke taman, bersepeda bersama, atau sekadar memasak di rumah. Rumah yang dulu terasa sunyi perlahan kembali dipenuhi tawa. Aluna kembali menjadi anak yang ceria. Nilainya di sekolah meningkat, ia lebih percaya diri,
Dan guru kelasnya bahkan meneleponku untuk mengatakan bahwa perubahan Aluna sangat luar biasa. Suatu sore, ketika aku pulang kerja, aku melihat Aluna sedang menggambar di ruang keluarga. Ia tersenyum lalu memperlihatkan hasil gambarnya. Kali ini, gambar itu kembali memperlihatkan rumah kecil dengan 3 orang yang berdiri saling bergandengan tangan. Tidak ada lagi gedung tinggi. Tidak ada lagi sosok ibu yang berdiri jauh sendirian. Di bagian atas gambar itu tertulis dengan huruf besar, "Rumahku tempat paling bahagia." Melihat gambar itu, Nadia langsung memeluk Aluna sambil menangis haru. Beberapa minggu kemudian, Sari menghampiriku setelah selesai membereskan dapur. "Pak Arga, saya ingin menyampaikan sesuatu." Aku tersenyum. "Ada apa, Sari?" Ia menundukkan kepala sebentar sebelum berkata, "Orang tua saya di kampung sudah mulai tua. Adik saya juga sudah mendapat pekerjaan tetap. Saya rasa sudah waktunya saya pulang dan merawat mereka." Mendengar itu, aku dan Nadia sama-sama terdiam. Rasanya berat melepas seseorang yang tanpa kami sadari telah menjadi bagian penting dalam perjalanan keluarga kami. Nadia menggenggam tangan Sari sambil berkata, "Terima kasih."